Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Hadi Pratama dari program studi akuntansi akan mempresentasikan tentang bisnis modal kanvas saya yang bertema budidaya ikan hias. Yang kita ketahui bersama, bisnis modal kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga survei finansial. Dengan ke-9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin terkait dengan value proposition bisnis kita. Pada customer segment ini, saya mencoba memasukkan pencinta ikan hias dan toko yang mendistribusikan ikan hias. Lalu yang kedua adalah ada value proposition. Value proposition berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang kita tawarkan kepada yang menjadi keunggulan utama perusahaan. Pada value proposition ini saya mencoba mengubah pola pikir masyarakat bahwa ikan bukan hanya bisa dikonsumsi tetapi juga bisa dinikmati keindahannya. Yang kedua, ikut mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian dan menghindari kepunahan dari ikan hias yang kita pelihara. Lalu selanjutnya ada channel. Channel adalah media yang digunakan untuk mendeliver solusi yang ditawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Pada channel ini saya mencoba memasukkan e-commerce, media sosial, dan toko ikan hias. Selanjutnya ada revenue stream. Pada revenue stream kita perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue tentu kita perlu tuliskan apa saja produk dan atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Yang pertama, menjual ikan dalam kondisi sehat dan melihat langsung cara budidaya ikan hias. Selanjutnya ada customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kita perlu tahu bagaimana cara bisnis kita bisa terus diminati oleh para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, bisa dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Pada customer relationship, saya mencoba memberikan diskon dan promo, memberikan garansi pada pengiriman luar kota, dan mengadakan lomba berupa kontes yang berhadiahkan sertifikat, dan lomba kreasi akuarium yang berhadiahkan ikan hias. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita menciptakan value proposition perusahaan. Pada key activities, saya mencoba memasukkan poin pertama, membeli bibit ikan dari para peternak ikan. Yang kedua, membesarkan buroyak atau anak ikan di kolam pembesaran. Selanjutnya ada key resources. Key resources merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produksi, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Pada key resources, saya membutuhkan kolam untuk pembesaran ikan, akuarium untuk ikan siap jual, dan selanjutnya pakan dan peralatan panen. Lalu ada key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Pada kali ini saya memilih peternak ikan hias dan pemilik toko ikan hias. Dan pada poin terakhir ada cost structure. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resources, dan channel. Pada cost structure ini saya memasukkan biaya
berupa bibit ikan hias, gaji pegawai, proses produksi, biaya promosi, pengemasan, dan biaya kirim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.